Kuliahkan anakku sampai lulus, bukan perkara mudah. Tapi dia malah pergi ke luar negeri. Tak pernah pulang lagi. Bahkan sekadar menjengukku. Dokter bilang, kalau tak segera dirawat inap, nyawaku dalam bahaya. Padahal aku, petani miskin yang hidup dari hasil sawah, tak punya jaminan apa-apa, apalagi untuk diriku sendiri. Kaukah itu, Wang An? Ayah. Akhirnya Tuhan berpihak padaku. Cepat bawa ayah ke rumah sakit. Ayah ingin berobat, sebelum terlambat. Ayah, siapa suruhmu dulu melarangku, saat aku mau mengakui ibuku, si ratu kekayaan Hai Cheng. Karena itu, aku kehilangan kesempatan jadi kaya raya, dan berkuasa. Nah, sekarang, semua ini adalah balasan yang pantas kau terima. 10 tahun lalu, si ratu kekayaan datang ke sekolah mencari putranya. Karena aku bawa dia ke kota untuk periksa dokter. Jadwal sekolahnya terganggu. Wang An, sudah selesai makan? Sudah, cepat. Cepat. Cepat, lihat jam berapa sekarang? Dari mulut teman-teman dan gurunya, dia tahu semua kejadian itu. Mereka menceritakan, tanda lahir khas sang putra ratu kekayaan. Bagus. Bagus sekali, ayah. Aku putra si ratu kekayaan, tolong hubungkan aku dengannya. Ya, sekarang, tak ada seorang pun yang bisa menghubunginya. Sejak kecil, kau tak pernah kasih tahu siapa ibuku sebenarnya. Padahal aku putra satu-satunya si ratu kekayaan Hai Cheng. Kaulah yang menculikku ke desa ini. Kau memang anakku. Anak kandungku sendiri. Kalau kau tak bantu aku temui dia, maka tidak satu kata pun dari mulutmu yang akan kupercaya. Wang An, setelah berkali-kali kutolak permintaannya, dia semakin yakin bahwa dialah putra si ratu kekayaan. Aku tak tahu sama sekali. Dulu aku tak membantu putraku bertemu ibu kandungnya. Begitu dalam kebenciannya padaku, sampai rela mengkhianatiku. Dulu, kau malah menghalangiku kabur bersama dia. Memaksaku tinggal di sini, menderita bersamamu. Kalau tidak, aku sudah jadi orang sukses sejak dulu. Wang An, ini obat untuk penyakit ayah. Jangan sentuh, Wang An. Semua yang kau alami sekarang, itu semua adalah balasan atas dosamu. Justru karena aku tahu, seperti apa sosok ibu kandungnya sebenarnya, aku sengaja tak membiarkannya diakui oleh mereka. Aku membesarkannya dengan susah payah, berkeringat, berdarah, bahkan berdoa tiap malam. Dan balasannya? Dikhianati, ditinggalkan seperti sampah. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku tak akan pernah lagi membesarkannya sendiri. Aku belum mati. Ini, aku benar-benar kembali ke hari ketika putraku jatuh sakit. Ayah, hari ini aku tak mau pergi ke dokter. Aku harus ke sekolah. Dia tahu persis apa yang akan terjadi di sekolah hari ini. Jadi, putraku juga telah terlahir kembali. Kalau kau tak mengantarku ke sekolah, aku janji, kau akan menyesal seumur hidup. Aku janji, kau akan menyesal seumur hidup. Kalau kau begitu ingin kembali ke pelukan iblis itu, baiklah, aku izinkan. Kalau kau merasa tak perlu lagi, maka hari ini kita tidak pergi ke dokter. Langsung ke sekolah, sekarang juga. Guang An, aku ingin lihat, setelah kau kembali ke pelukan ibu, MU itu, bagaimana kehidupan yang kau dapatkan? Hari ini kami datang dengan segala protokol, mengundang kepala sekolah dan seluruh guru ke sini. Jujur saja, kami punya permintaan penting. Kami harap kepala sekolah dan semua guru bisa memberikan dukungan penuh. Nyonya Tan, Sekretaris HO, silakan tenang. Karena kalian semua sudah menyampaikan maksudnya. Kami akan mendanai pembangunan satu gedung baru untuk sekolah. Jadi, kami akan mengerahkan seluruh tenaga guru dan siswa di sekolah ini. Dan pastikan proyek ini berjalan sempurna. Tapi saya belum tahu, Tuan Tan ini sebenarnya ingin mengurus urusan apa? Sangat sederhana, asalkan, Bu Guru, saya orang yang sedang Ibu cari. Hei, kamu murid kelas berapa? Kenapa masuk tanpa izin dulu? Bibi, saya anak yang Bibi cari. Saya Guang An. Nak, sepertinya kamu salah orang. Saya tidak pernah mengenalmu. Bibi, lihat ini, cepat, bawa dia pergi. Sekarang juga, pergi sana. Cepat. Anak ini, anak siapa? Ya, berteriak-teriak seenaknya di sini. Sama sekali tak punya sopan santun. Guang An, kamu mau lari kemana saat jam pelajaran? Segera kembali ke kelas. Sekarang juga, kelas apa lagi yang harus kau ikuti? Aku sebentar lagi masuk sekolah elit. Aku sama sekali bukan bagian dari tempat ini. Benarkah, ibu kandungku, si ratu kekayaan Hai Cheng, sedang memeriksa ruang kelas demi ruang kelas, mencari anak yang ditandai tahi lalat di lengannya, putra kandungnya. Begitu dia mengenaliku, aku tak perlu lagi tinggal bersamamu. Kalau begitu, ayah ucapkan selamat lebih dulu, teman-teman.
Dengar ini, si terkaya di Haicheng datang ke sekolah kita untuk mencari anak kandungnya. Dia sedang mencari seorang anak laki-laki dengan tahi lalat di lengannya. Sudah kuperiksa semua kelas, tapi tak kutemukan. Jangan-jangan, aku melewatkanmu, Bu Guru. Aku punya tahi lalat itu. Wah, akhirnya ketemu juga. Ayolah, cepat ikut aku, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, Bu Guru. Aku belum bisa pergi menemui ibuku bersamamu sekarang. Kenapa? Ayah masih mengandalkanku untuk merawatnya di masa tuanya. Ini sama saja mencabut nyawanya. Bagi dia, ini sama saja dengan meminta nyawanya. Lebih baik Anda terangkan semuanya secara jujur kepadanya. Saya tunggu sampai kapan Anda masih bisa berpura-pura. Itu, kepala sekolah MA, tidak perlu dibahas lagi. Langkah selanjutnya, bawa dia langsung ke acara pengakuan keluarga. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, ayo segera berangkat. Jangan sampai Tuan Tan menunggu dengan cemas. Ayo cepat, 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 cepat. Tunggu dulu. Prosedur pengakuan keluarga harus lengkap. Jangan sampai salah langkah. Jangan sampai anak saya melewatkan mimpi menjadi putra satu-satunya Taipan kaya raya. Tenang saja, tentu saja, sudah dijamin aman. Ayo, cepat. Baik. Kamu benar-benar teman sekelasku. Ayo buruan ke sana. Oke, keluar dulu dan tunggu hasilnya. Oh, Kamu pasti Wang An, kan? Anakku yang tersayang. Sini, biar ibu peluk kamu. ibuku memang benar-benar dia. Benar-benar tidak salah, tadi kamu malah mengusirku keluar. Wah, anakku yang manis. Jangan marah lagi pada ibumu. Ya, ayahmu pasti tidak pernah menceritakan asal-usulmu. Tidak pernah. Ayahku bilang ibuku sudah meninggal sejak lama. Kamu benar-benar ibuku? Anak yang baik, tanda lahir di tanganmu, sudah membuktikan siapa dirimu. Belum lagi laporan uji kekerabatan, yang akan memberikan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Tenang saja, segera aku akan menjemputmu pulang ke rumah kita. Tapi bagaimana caranya? Kamu bisa membawaku pulang secepatnya? Ayahku takkan pernah mengizinkannya. Tenang saja, Tuan Tan, meski mengganti wali sah memang rumit, tapi bukan berarti anak ini tak bisa langsung dibawa pergi. Mengerti, kan? Mulai sekarang, kamu tinggal bersama ibumu. Bagaimana menurutmu? Akhirnya aku kembali jadi putra tunggal Sang Taipan. Sekarang aku bisa lepas dari penghalang ini. Wah, ayah, masak sepiring penuh hidangan istimewa begini? Tidak seperti gaya Anda biasanya. Hemat sampai titik terakhir. Coba katakan, apa ada yang ingin Anda minta dariku? Aku tak menyangka kau akan kembali. Makan malam ini, ku buat khusus untuk diriku sendiri. Kalau kau lapar, di sana ada acar dan mantou. Ah. Ayah, kali ini aku kembali. Hanya untuk memberitahu Anda, aku sudah resmi mengakui, ibu kandungku, Sang Taipan kota Haicheng. Kini aku hanya selangkah dari gerbang keluarga konglomerat. Putra Taipan, kau balik rumah ini lagi, kenapa tidak langsung pergi saja dengan ibumu Sang Taipan? Biarkan dia bawa kau pergi, nikmati kemewahan dan kekuasaan. Ah. Di kehidupan lampau, aku serahkan segalanya padamu, sementara aku sendiri hidup pas-pasan, tapi hasilnya? Seekor serigala tak tahu terima kasih. Kehidupan kali ini, aku tak melayani siapapun lagi. Halo, Bu. Ayahku menganiayaku. Dia bahkan tak izinkan aku makan atau sekolah. Dia sama sekali tak peduli padaku. Kapan ibu akan menjemputku? Apa, dia berani berbuat seenaknya padamu? Anakku yang baik, apakah kau terluka di mana-mana? Aku sudah di mobil, dan sekarang juga akan menjemputmu. Aduh. Ayahku mau memukulku lagi. Ayah, jangan pukul aku. Sakit, padahal seharusnya, dia harusnya marah besar. Kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Putraku, aku sudah temukan calon donor yang cocok. Semua parameter cocok sempurna dengan Anda. Penyakit Anda akan sembuh total dalam waktu dekat. Sabar sedikit lagi, ya. Pergi. Gu Zhenxiang. Lama tak jumpa. Ibu. Nak. Ini dia. Tan Xuan. Dengan hak apa Anda berani menjemputnya? Jangan pura-pura jadi orang baik di sini sekarang. Keluar dari sini, sekarang juga.
Ayah, Bagaimana bisa Anda berbicara seperti itu pada ibuku? Cukup, biarkan dia bicara dulu. Selama bertahun-tahun ini, Wang An dibesarkan buruk sekali oleh Anda. Hari ini aku harus membawanya pergi. aku. Saat usianya baru segini, sudah mengenal Anda. Dulu kukira kita akan saling mencintai seumur hidup. Kita akan saling mencintai seumur hidup. Tapi tak kusangka, Anda malah kabur bersama lelaki lain. Bahkan saat sedang mengandungnya. Baru beberapa saat, Anda sudah lenyap begitu saja. Aku mencari Anda ke seluruh dunia. Tak ketemu. Baru kemudian ku tahu, kalau Anda, Tan Xuan, ternyata pewaris tunggal Sang Taipan Hai Cheng. Aku hanyalah mainan sesaat saat Anda bosan. Aku membesarkan putraku dengan susah payah, dan sekarang Anda bilang mau bawa pergi. Langsung bawa, di dalam perut Anda. Apa rencana jahat yang sedang Anda kandung? Itu hanya kecerobohan masa muda. Kesalahan biasa yang tak disengaja. Kini satu-satunya yang kuinginkan, menebus kesalahan terhadap Wang An. Wang An, maukah kamu memaafkan ibumu, ya atau tidak? Ibu, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tahu, pasti ada alasan besar di balik semua ini. Putramu benar-benar mirip Anda. Setelah saling mengenal bertahun-tahun, masih saja anak yang tak tahu terima kasih. Seperti serigala bermata putih yang tak pernah bisa jinak. Cukup. Ini uang kompensasi 500.000 yuan untukmu. Untuk memutus hubungan ayah anak kalian, secara permanen. 500.000 yuan? Mau beli hubungan ayah anak kami dengan harga segitu? Hubungan ayah anak antara aku dan dia? Terlalu sedikit. Kalau begitu, berapa yang kau mau? 2 juta. Tuan Gu, jangan keterlaluan. Kau itu orang terkaya di Hai Cheng. Dan kau berani menawarkan jumlah sekecil ini? Anak yang baik, kau sendiri sudah lihat, kan? Ibumu, dia benar-benar menganggapmu hanya sebanding dengan uang segitu. Baik. Uang ini, aku berikan padamu. Tapi ada satu syarat. Kau harus setuju pada satu syarat. Mulai hari ini, kau dan anak ini tidak boleh ada lagi hubungan apapun. Apapun yang terjadi padanya, seumur hidupmu, kau tidak boleh. Sepakat? Baik. Gu Zhenxiang, pikirkan baik-baik. Jika kau tanda tangani perjanjian ini, maka mulai saat ini, anakku tidak akan pernah lagi menjadi anakmu. Ayah. Akhirnya Tuhan membuka matanya. Wang An, cepat bawa ayah ke rumah sakit. Ayah ingin berobat, sekarang juga. Siapa suruh kau dulu menghalangiku, saat aku hendak mengakui ibuku, Sang Taipan Hai Cheng? Karena itu, aku kehilangan kesempatan meraih kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Semua ini adalah balasan yang pantas kau terima. Wang An, ini obat untuk kesembuhan ayah. Ayo pergi. Semua yang terjadi sekarang adalah balasan yang sepenuhnya kau layak dapatkan. Aku sudah mempertimbangkannya matang-matang. Berikan padaku. Perjanjiannya ada di sini. Kau boleh menandatangani. Tapi jangan pernah menyesal. Karena suatu hari nanti, meski kau menangis histeris, berteriak-teriak, memohon padaku, aku tetap tak akan pernah. Kita sudah resmi mengakui hubungan ayah anak. Berikan padaku. Kalau kau memohon padaku sekarang, masih ada kesempatan bagimu. Ibu akan melonggarkan syarat-syaratnya. Agar kau boleh datang menjengukku sekali setiap 2 atau 3 tahun. Tidak. Harus dilakukan. Tidak. Harus dilakukan. Putraku, mulai hari ini, kau resmi menjadi anggota keluarga Tan. Ibu akan membawamu pulang ke rumah keluarga Tan. Ayo pergi. Selamat jalan, tak usah antar, kami tak ikut. Jangan pernah menyesal, Guang An. Keputusan yang kau ambil hari ini, jangan pernah menyesal. Selamat datang, Tuan Muda, kau akhirnya pulang. Ibu, setiap kali ibu pergi keluar, selalu dengan pengawalan sebesar ini? Bukankah ini upacara penyambutan resmi untuk membawamu pulang? Ayo berangkat. Ibu. Siapa pria itu? Oh, itu saudaramu, Tan Guanyu. Akibat kecelakaan mobil, luka bakarnya mencakup hampir seluruh tubuhnya, lebih dari 90%. Untungnya, teknologi medis modern cukup maju, sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Ayo naik ke mobil. Ibu. Aku duduk di sana saja. Ibu. Kenapa saudaraku juga memakai marga Tan? Wang An. Ibu adalah orang terkaya di Hai Cheng, memegang kekuasaan tertinggi di kota ini. Pria macam apapun yang kau inginkan, pasti bisa kau dapatkan. Lalu anakku, tentu saja harus memakai marga keluargaku. Ibu, kau benar-benar luar biasa. Begitu aku kembali ke keluarga Tan, aku juga ingin memakai marga keluargamu. Baiklah. Ibu, saudaraku bahkan dalam kondisi kritis begini. Mengapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Kamu kan kakaknya. Hari ini dia khusus datang menjemputmu.
Keluarga kita sangat menghargaimu sebagai anggota baru. Ibu, kamu dan adikmu benar-benar harmonis. Hal paling tak pernah kusesali seumur hidup adalah saat kalian membawaku pulang ke rumah. Anakku yang baik sekali. Kehidupan lampau. Karena takut pengaruh buruk terhadap perkembangan anakku, aku sengaja memutus semua ikatan emosional. Baru bertahun-tahun kemudian aku tahu, Yuewe tetap setia menungguku. Halo, Yuewe, kakakku. Aku ingat, Wang An bukan akan segera lulus kuliah? Aku sudah daftarkan kalian berdua ke tur keluarga. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bareng? Yuewe. Aku ingin kerja paruh waktu selama liburan musim panas. Biar bisa kumpulkan uang kuliah untuk Wang An. Lain kali saja, ya? Baiklah. Aduh. Yuewe, anaknya sudah dijemput ibunya. Jadi, hanya kita berdua sekarang. Pergi liburan berdua saja. Bagaimana menurutmu? Tanpa Wang An, boleh juga. Kalau begitu, fokuslah pada dirimu sendiri dulu. Nikmati waktu ini sepenuhnya. Kita terlalu memanjakan anak-anak. Padahal nanti saat dia dewasa, belum tentu masih mengingat kebaikan kita. Yang paling penting menurutku, adalah kita harus menghargai diri sendiri dulu. Wang An, apakah aku membuatmu kesal? Oh iya, aku masih punya operasi bedah yang harus dilakukan. Setelah selesai, aku langsung datang menemanimu. Baiklah, Yuewe, kamu lanjutkan dulu urusanmu. Direktur Wang, Tuan Gu tidak hanya tampan, tapi juga sangat peduli keluarga. Dan kali ini dia bahkan bersedia liburan bersamamu. Wah, sepertinya kabar baik sedang mendekat. Jangan main-main. Putra Tuan Tan, operasinya segera dimulai. Sudah dapatkan pendonor kulitnya belum? Sudah ketemu. Katanya, dia ternyata putra kandungnya yang hilang sejak kecil. Benar-benar nyata, bahkan pendonor masih hidup, dan sudah menyetujui soal donasi kulit ini. Wang An, suka tempat ini enggak? Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Ah, iya, Wang An, lihat, kamar manapun di lantai atas. Pilih yang paling kamu suka, terus tinggal di sana. Terima kasih, Bu. Wah, sayang, kamu sudah bawa pulang Wang An. Hahaha. Wah, selamat datang sekali. Bu, dia. Dia ayah tirimu, panggil saja dia, Paman Li. Paman Li tahu kok, aku hari ini khusus menjemputmu pulang. Senang sekali rasanya. Selamat siang, Paman Li. Hei, jangan dengarkan ibumu. Siapa bilang, Paman Li? Panggil, ayah. Ayo, Wang An, duduklah, silakan masuk. Sekretaris Hao, cepat, bawa semua hadiah sambutan yang sudah kusiapkan untuk anakku. Cepat, siap. Wang An, pasti banyak menderita di desa, ya? Katanya ayahmu menganiayamu. Kalau begitu, kulitmu, apakah ada luka atau bekas luka? Terima kasih atas kepedulian Paman. Aku sudah sangat berhati-hati menjaga diri. Hahaha, kalau begitu, tubuhmu, ada bekas luka enggak? Tidak ada. Ada hal yang tidak boleh dibicarakan enggak? Ah, tidak ada. Tuan. Wang An, ini semua hadiah sambutan yang kusiapkan khusus untukmu. Produk kosmetik dan perawatan kulit kelas atas. Aku sudah membelikannya untukmu. Beberapa pakaian yang cocok untukmu. Aku tahu kau dibesarkan di desa. Pasti mengalami banyak kesulitan. Jadi, aku sudah minta sekretaris Hao mengantarmu ke lantai 2. Pilih kamar yang paling kau sukai. Mandi sampai bersih. Lalu ganti dengan pakaian yang bersih dan nyaman. Nanti ayah akan menemanimu untuk menyambutmu dengan hangat. Terima kasih, Pak Li. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, aku naik dulu ya. Silakan. Silakan pergi. Sejak dulu aku tahu, baru setelah meninggalkan penghambat itu, aku bisa menjalani kehidupan yang sebenarnya. Wah, ini kamar Pak Li, ya? Luas sekali, dan sangat indah.
Berpura-pura tak peduli, tak membalas pesanku. Ya, HMPH, padahal dalam hati sudah marah besar. Pak Li sedang ngobrol sama siapa? Ya, aku penasaran. Apakah kalian menggosipkan aku di belakang? Jangan-jangan kalian cuma pura-pura suka padaku. Profesor Wang, kulit anak saya. Masih ada harapan untuk transplantasi kulit yang sukses? Itu tergantung pada proses pemulihannya nanti. Tapi soal donor, apakah benar-benar sukarela? Tentu saja sukarela. Istri saya bahkan mengeluarkan banyak uang untuk urusan ini. Sehingga semua risiko bisa dihindari. Jadi, Profesor Wang dan tim medis bisa tenang. Transplantasi kulit. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa barang pribadi orang lain tidak boleh sembarangan disentuh? Pak Li, maafkan aku. Aku sudah melihat semuanya. Kau sudah melihat semuanya? Ya, aku lihat adikku akan segera berita tentang transplantasi kulit. Aku tak menyangka kondisinya sudah sedemikian parah, padahal malah diatur menjemputku. Aku benar-benar merasa bersalah. Aduh, Wang An mana? Kita ini keluarga sendiri. Tak perlu basa-basi, adikmu juga khawatir. Kalau nanti ditolak oleh kakak barunya ini. Jadi, dia yang akan menjemputmu. Memang seharusnya begitu. Tapi tetap saja aku ingin meminta maaf. Tanpa izin dari Anda, aku masuk ke kamar Anda, dan tak sengaja melihat beritanya. Sekarang juga aku keluar. Aduh, anak yang baik hati. Perlengkapan mandi di kamar ini lengkap semua. Bagaimana denganmu? Mandilah di sini saja. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang saja padaku. Rasanya sungguh tak enak. Ini semua barang pribadi Anda. Sudahlah, masih mau sopan-sopan begini kepadaku? Mulai sekarang, semua milikku. Bukankah pada akhirnya semuanya juga untukmu? Apa kau masih berharap pada adik laki-laki yang kaku dan dingin seperti Mumi itu? Sudah, cepat mandi sana. Paman Bagasi. Barusan benar-benar bahaya. Hampir ketahuan. Untungnya dia terlalu naif. Dia mau mengambil kulitku untuk dicangkokkan ke adikku. Tidak boleh. Aku harus segera beritahu ibu. Ibu. Dia mau menyakitiku. Bagaimana mungkin Paman Li bisa berniat jahat padamu? Apa yang kau omongkan? Ibu. Aku tadi mendengar semuanya. Dia diam-diam sudah menghubungi dokter. Mau menggunakan kulitku untuk operasi cangkok kulit adikku. Tadi dia suruh aku mandi, supaya prosedur operasinya lebih mudah. Aduh, mana mungkin ada orang operasi cangkok kulit pakai kulit orang sungguhan. Kau pasti terlalu berlebihan mengartikannya. Bu, percayalah padaku. Kalau kau masih tak percaya, lihat riwayat obrolannya sendiri. Sayang. Itu cuma candaan buat dia. Kan biasanya aku juga sering bilang, nanti kulitmu kubuat jadi baju buat anak kita. Bukankah itu cuma gurauan? Dengar nggak sih? Paman Li cuma bercanda sama kamu. Adikmu butuh operasi cangkok kulit. Tapi kulit siapa yang dipakai? Jangan-jangan kau kira kulitmu yang akan diambil. Kekuatan finansial ibumu. Kau tahu betul, kan? Bu, aku baru kembali ke keluarga Tan. Ada banyak hal yang ingin kusampaikan padamu. Bolehkah kau temani aku naik ke kamar sebentar? Ibumu kerja sangat keras tiap hari. Mana mungkin bisa menemanimu setiap detik? Apa kau mau mandi, lalu minta ibumu menemanimu juga? Tidak, aku tidak mau mandi, Bu. Aku benar-benar tidak mau mandi. Baik. Ibu temani kamu. Kalau memang tak mau mandi, ya sudah, ayo pergi. Ibu antar kamu naik ke atas. Selamat datang. Selamat datang, Profesor Wang. Selamat datang. Selamat datang. Di mana pasien dan pendonornya? Segera kubawa mereka menemui Anda. Silakan, ikuti saya ke sini. Anakku yang manis. Katanya kalian anak muda suka banget. Ponsel terbaru. Nih, ponsel ini. Kau suka nggak? Suka. Terima kasih, Bu. Kenapa kau mau ajak ibu ke sini secara khusus? Bu. Bagaimana kau bisa kenal Paman Li? Aku rasanya, dia punya maksud terselubung. Mau mengincar harta keluarga kita. Omong kosong. Tadi kau bilang, dia butuh kulitmu. Sekarang malah berani mengincar harta keluarga kita? Hanya ibu yang tahu. Kau tak punya niat jahat. Kalau tidak,
Kau benar-benar mengira kau bisa menghancurkan keharmonisan keluarga kami? Ibu, percayalah padaku, dia benar-benar tidak waras, pasti ada yang salah dengannya. Selama ini, ayahmu benar-benar mengasuhmu jadi seperti ini? Aduh, Wang An mana? Kau pasti baru masuk ke keluarga kaya raya seperti kami, jadi belum terbiasa. Begini saja, kalau memang belum nyaman, tetaplah di kamar ibu. Ruang ini, tanpa izinku, tak seorang pun boleh masuk. Baiklah, ibu pergi dulu ya. Ibu, kau mau pergi kemana? Kata Paman Li, dia sedang menerima tamu. Aku pergi dulu, sapa sebentar, lalu langsung kembali. Tunggu sebentar ya, kita berdua, ibu dan anak, mari bicara baik-baik tentang semua yang kau alami selama ini. Memang, ibu tiriku di sini agak curiga padaku, tapi ibu selalu melindungiku dalam segala hal, jauh lebih baik daripada kau. Wah, makin berani saja kau, berani memblokir nomorku? Li Shuo, kenapa kau datang ke sini? Bukankah ini kamar ibu? Suruh kau mandi. Tuli, ya, apa-apaan ini? Berani menunda operasi anakku? Kau harus bayar dengan nyawamu. Kau benar-benar berniat memanfaatkanku untuk menyelamatkan putramu? Aku tidak mau mencuci barang-barang ibu. Teriak-teriak apa sih kau? Kalau bukan karena kulitmu yang cocok sempurna dengan anakku. Kau kira aku akan membiarkanmu melangkah masuk rumah ini? Aku baru saja berhasil kembali ke keluarga Tan. Setelah sekian lama, kau mau aku menyumbangkan kulitku ke mayat hidup seperti dia? Lebih baik mati. Kulitku takkan kuserahkan. Wang Anna Guanyu itu saudara kandungmu sendiri. Sebagai anggota keluarga Tan. Kalau tak mau, tetap harus mau. Kau bukan orang yang berhak memutuskan. Aku akan temui ibuku. Sekarang juga, tak peduli kau cari siapa. Tak ada gunanya. Cepat, pergi mandi sekarang juga. Kalian berdua, seret dia ke bawah dan paksa mandi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kondisi putramu jauh lebih parah daripada dugaanku. Dia butuh cangkok kulit total, seluruh tubuh. Benar, semua rumah sakit mengatakan hal yang sama. Kita semua tahu, operasi semacam ini sangat berisiko tinggi. Profesor Wang, karena itulah kami meminta bantuan Anda. Anda adalah ahli cangkok kulit paling berpengaruh di seluruh Tiongkok. Kami berharap Anda bisa mengembalikan putraku menjadi manusia utuh, seperti sedia kala. Katanya, sang pendonor juga putramu sendiri? Katanya, sang pendonor juga putramu sendiri? Ya, kami sudah membawanya dari ayah kandungnya, dengan paksa. Profesor Wang, Anda cukup fokus pada operasinya saja. Urusan lain, bukan tanggung jawab Anda. Tapi saya harus khawatir, ini soal nyawa. Melakukan operasi semacam ini secara ilegal, itu dosa medis. Saya wajib mencatat semuanya, untuk pertanggungjawaban hukum. Dia benar-benar sukarela, tidak ada paksaan. Pastikan Anda benar-benar yakin akan hal itu. Profesor Wang, soal catatan itu. Di villa pribadiku ada ruang operasi lengkap, siap pakai. Semua untuk keperluan Anda. Baik, lalu bagaimana dengan putramu? Oh, dia sedang mandi di lantai atas. Segera turun, tunggu saja. Maksudku, kulit donor akan diberikan kepada putramu ini. Putra yang menyumbangkan kulitnya, bukan yang menerima. Bagaimana? Ayah kandungnya punya rumah di desa, itu cukup untuk merawatnya. Dia pasti akan menjaganya sampai akhir. Profesor Wang, tenang saja, semuanya sudah terkendali. Kami takkan mengambil risiko tanpa jaminan keberhasilan. Anda sendiri sudah melihatnya. Anak saya tak bisa bertahan lebih lama lagi tanpa operasi sekarang juga. Baik, kita langsung ke ruang operasi. Mohon persiapan segera. Kami sangat mengandalkan Anda. Aduh. Lepaskan aku akan mengungkap semuanya pada kalian. Kalian berani berbuat begini padaku? Kalau ibuku tahu, kalian semua akan hancur. Dia tak akan memaafkan kalian. Hahaha, konyol sekali. Masih kira ibumu peduli padamu? 3 menit, tidak lebih. Pakai baju sendiri. Cepat, turun ke lobi dengan sopan. Jangan coba kabur. Nanti aku naik lagi untuk memanggilmu. Kau tahu betul apa akibatnya kalau tidak patuh. Cinta. Bu, di mana ibu sekarang? Cepat angkat telepon ini.
Kok bisa begini sih? Profesor Wang sudah masuk ruang operasi. Kenapa dia masih meneleponku, padahal operasi sudah dimulai? Angkat saja, nanti kau paham sendiri. Halo, nak, halo. Bu, di mana ibu sedang menerima tamu? Li Lincuan, si bajingan itu, menganiayaku bersama 2 preman. Mereka bahkan mau mencabut kulitku untuk ditanam ke tubuh adikku. Oh, baik, ibu segera tiba di aula villa. Turunlah sebentar, tong! Baik, aku turun sekarang. Baik, aku turun sekarang. Li Lincuan, kau bajingan licik, masih berani mengkhianatiku? Aku akan minta ibu mengadili kalian, dan memberiku keadilan. Ibu. Wang anak kok mandi lama sekali sih? Tadi pria ini datang bawa 2 preman. Mereka memukul dan menghina aku di depan umum. Bu, kalau ibu tak suruh dia pergi sekarang, aku langsung pergi, dan takkan kembali. Ah, Bu, sini, cepat kemari. Ayo duduk dulu, tenang. Dengar, ini penting. Begini ceritanya, Guan Yu, kamu sendiri lihat kan, kondisinya kritis, tak bisa ditunda lagi. Dan yang lebih parah, dia anak kandungku, dan Paman Li. Jadi Paman Li memang terburu-buru sekali dalam mengambil keputusan. Tapi Tan Guan Yu sedang sakit parah. Apa gunanya dia mendesakku begitu? Begini, sebenarnya, kulitmu dan Guan Yu, hasil halaknya sempurna. Jadi ibu berpikir, bisakah kami ambil sedikit kulit darimu? Untuk transplantasi ke tubuh Guan Yu. Bu, kamu juga tega memikirkan hal begini? Aku baru berusia 18 tahun. Kalau kulitku diambil hanya untuk Guan Yu, masa depanku hancur selamanya. Astaga, ambil sedikit saja dari manapun, tidak akan berdampak apa-apa. Lagi pula, kaulah kakak kandungnya, kau tega membiarkannya menderita begitu parah, tanpa berusaha menyelamatkannya. Kau benar-benar tega membiarkannya sekarat, dan tidak mengulurkan tangan sama sekali. Tentu saja, soal ini, kami tetap menghormati keputusan sukarelamu. Kau boleh setuju, atau menolak. Tidak ada paksaan. Selamat malam, sayang. Ayo minum air dulu. Pikirkan baik-baik, ya. Bu, aku juga ingin menyelamatkan Guan Yu. Tapi kalau kulitku diambil untuknya, hidupku berakhir di sini. Aku baru saja kembali ke keluarga Tan, dan masih ingin mengabdi padamu beberapa hari lagi. Ah, ibu tahu kau anak yang baik. Hei, Paman Li cuma panik karena terlalu khawatir. Lagi pula, kaulah putra kesayangan ibu. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Percayalah. Ah, anakku yang manis. Kau sudah lama sekali tinggal di rumah ini. Sampai-sampai belum sempat minum air. Minumlah dulu. Lalu naiklah ke kamar dan istirahat sebentar. Tenang saja, soal Paman Li, ibu pasti akan meyakinkannya sampai dia mengerti. Minumlah. Bu, ada apa ini di airnya? Kepalaku pusing sekali. Ah, santai saja, tidak apa-apa, tidur dulu, nanti sembuh sendiri. Benar-benar merepotkan. Jangan bicara lagi, keadaan Guan Yu tak bisa ditunda lagi, kau malah memaksanya sekarang, kalau dia benar-benar kabur. Lalu bagaimana nasib Guan Yu? Biksu boleh kabur, tapi kuilnya tak akan pergi kemana-mana. Lagi pula, bukankah kau sudah bayar ayahnya? Menghabiskan uang segini hanya untuk kulitnya? Ujung-ujungnya, kita yang rugi besar. Berapapun biayanya, asal Guan Yu bisa kembali melihat cahaya matahari, semua pengorbanan ini layak. Oh iya, suruh orang jaga ketat, dia segera masuk ruang operasi. Sekarang ini, jangan sampai ada kecelakaan. Tenang, Guan Yu itu anak kandungku sendiri. Maju. Ibu kok tega begini? Aku juga anaknya. Masa aku harus dikorbankan demi menyelamatkan adik? Tidak mungkin. Kulitku tidak boleh diserahkan ke adik. Tidak boleh. Tadi ibu bilang kondisi Tan Guan Yu sudah kritis.
Aku harus bersembunyi, benar. Harus segera bersembunyi, tunggu sampai Tan Guanyu mati. Aku jadi satu-satunya putra ibu. Selama aku tetap bersembunyi, sampai Tan Guanyu benar-benar meninggal. Aku jadi satu-satunya putra ibu. Grup Tan akan sepenuhnya jadi milikku. Ibu pasti tak akan menyakitiku, percaya. Adapun Lilin Chuan, si penipu itu. Nanti aku punya banyak cara untuk menghancurkannya. Bersembunyi, cepat. Mana orangnya? Kalian berdua, keluar sekarang dan cari dia. Guanyu segera masuk operasi. Di saat genting begini, anak nakal ini malah bikin masalah. Masih bengong apa? Cepat cari, ya. Apa-apaan ini? Kalian bahkan tak mampu mengawasi satu orang saja, sekarang bukan waktunya ngomong-omong tak berguna. Tadi pasti pura-pura pingsan. Dia pasti sudah tahu maksud kita. Kalau dia kabur dari villa dan bersembunyi. Kita harus bagaimana? Tenang dulu. Waktunya sangat sempit. Dia tak mungkin sempat pergi jauh. Di dalam villa ada puluhan penjaga. Menemukannya hanya soal waktu. Tempatkan orang di depan pintu ruang operasi. Jaga ketat. Jangan sampai Guan An bertemu Profesor Wang. Kalau Profesor Wang tahu bahwa Wan An tidak menyumbangkan kulitnya secara sukarela, operasi ini bisa batal total. Tenang. Aku jamin, dia tak akan melangkah selangkah pun ke ruang operasi. Ini tempat persiapan operasi antara aku dan Tan Guanyu. Tidak, aku harus kabur dari sini. Jangan sampai tertangkap. Mandi dia lagi, bersihkan sampai tuntas, bawa langsung ke hadapan Nyonya Tan. Periksa ulang semua peralatan, ya? Profesor Wang, ini putra saya, Guang An. Semua hasil pemeriksaannya sempurna, tidak ada cacat. Menurut Anda, apalagi yang perlu kami siapkan? Nama, Guang An, ini, sama persis dengan nama putra saudara Gu. Ah, semua peralatan sudah diperiksa, orangnya sudah tiba, semua siap, operasi bisa dimulai. Baik, semuanya kini di tangan Profesor Wang. Semoga operasi kali ini berjalan lancar tanpa hambatan. Ayo masuk. Direktur Wang, silakan mulai operasi. Tunggu sebentar, disinfeksi ulang semua peralatan. Periksa tubuh Guan An, apakah ada bekas luka atau tanda mencurigakan? Jangan sampai ada kesalahan, pastikan semuanya sempurna. Halo, saudara Gu, apakah Yue Wei dan Wu An ada di sampingmu? Aku ingin bicara sebentar dengan mereka. Ibunya sudah menjemputnya tadi. Kayaknya, dia takkan pernah kembali lagi. Tan Xuan, Taipan terkaya Hai Cheng, adalah ibunya. Aku sudah berada di sini sekarang. Tahukah kau rencana keji mereka terhadap Wan An? Putra bungsu Tan Xuan baru saja mengalami kecelakaan mobil. Luka bakarnya mencakup 90% permukaan tubuhnya. Mereka memaksaku menjalani operasi ini untuk mencangkok kulit Wan An ke tubuh anak kecil itu. Pertama-tama, kita harus segera merebut kembali Wan An. Aku tahu sejak awal, dia tak punya niat baik. Ternyata dia ingin menukar nyawa putranya dengan kulit Wan An. Saudara Gu, bagaimana menurutmu? Rencana ini bisa berhasil. Nanti aku akan mengarang alasan apa saja. Bilang saja Wan An tidak layak dioperasi, dan minta agar operasi dipindahkan ke tempat lain. Lalu aku akan membawanya langsung kepadamu. Bagaimana menurutmu? Bisa atau tidak? Jangan buang-buang tenaga untuk itu. Saudara Gu, ini bukan saatnya bercanda. Memang operasi ini tak langsung membunuh. Tapi Wang An akan kehilangan seluruh kulitnya. Sepanjang hidupnya akan dipenuhi penderitaan tak tertahankan. Bahkan tidur nyenyak pun jadi kemewahan yang tak terjangkau. Han Xuan telah membeli habis hak keorangtuaanku atas Wang An, dan Wang An sendiri yang menandatangani perjanjian itu. Wang An, segala yang dilakukannya kini telah menghancurkan hatiku. Aku tak lagi punya kewajiban merawatnya.
Semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tak ada yang bisa disalahkan selain dirinya. Direktur Wang Han Huan, jika operasi tak segera dilakukan, nyawa Anda dalam bahaya besar. Baik, aku mengerti. Kau lanjutkan urusanmu dulu, Lily. Baik. Wah, anakku yang manis, sudah bangun? Tidurmu nyenyak tidak? Apa yang terjadi padaku? Kakak, operasinya sukses besar. Kulitmu kini sudah menyatu dengan tubuhku. Terima kasih tak terhingga karena telah datang ke keluarga Tan kami. Benar-benar luar biasa. Hahaha, aku tidak setuju. Siapa yang memberi izin kalian melakukan operasi ini? Siapa yang berani mengizinkannya? Hei! Operasi kakak sudah selesai. Lebih baik kau diam-diam berbaring di sini. Kalau tidak, jaringan otot di bawah kulitmu akan bergesekan dengan perban. Bisa bikin luka berdarah. Hahaha. Ah, akhirnya bisa napas lega. Haha, ayah, uangnya benar-benar terbayar lunas. Hahaha. Bukankah katanya cuma ambil sedikit? Ini apa-apaan sih? Ibu mana? Di mana ibu? Masih sempat-sempatnya khawatirin dia? Mending dengar ini dulu. Wah, untung banget tadi nyaris kabur. Untungnya dia polos banget. Malah kabur ke arah ruang operasi. Sama persis kayak ayahnya, polos dan gampang dibohongi. Dia malah ngira aku bawa dia pulang untuk mewarisi kekayaan keluarga Tan. HMPH, mimpi indah yang tak masuk akal. Hahaha. Tan Xuan juga menipuku. Sejak awal dia memang tak berniat membawaku masuk keluarga. Yang dia incar dari dulu, ya kulitku. Oh, anakku yang manis. Jangan marah-marah, ya. Oh, tubuh ini. Sudah sakit sekali. Mentalnya harus tetap tenang. Dulu waktu aku merebut Tan Xuan dari tangan ayahmu. Ayahmu masih sibuk menggendongmu kemana-mana. Cari Tan Xuan. Tapi pada akhirnya, kita semua berhasil melewatinya. Kan? Hahaha. Dasar penipu licik. Keluarga ayahku juga kau hancurkan. Tapi ayahku tak sepenuhnya salah. Ayahmu sendiri yang lemah tak berdaya. Sampai istrinya sendiri tak mampu dipertahankan. Ibuku adalah pewaris keluarga Tan. Mana mungkin harus terjerat dengan banci semacam ayahmu? Intinya, ayahmu sendiri yang gagal total. Hahaha, kalian semua sudah tamat. Ayah, dokter bilang ginjalku juga bermasalah. Kalau begitu, berikan saja ginjalnya padaku. Hehe. Toh ibumu sudah membayar lunas nyawanya. Mulai sekarang, dia jadi macan tutul salju, MU yang siap dipakai kapan saja. Hahaha, ayo pergi, nak. Mereka memaksaku menjalani cangkok kulit. Aku akan mati di bawah anestesi. Aku tak mau mati. Tolong aku, tolong. Ayah, angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju. Bisakah kau? Halo? Kasihan benar tuan muda pertama keluarga Tan. Memang, keluarga Tan kaya raya dan dermawan. Bahkan kalau anaknya cacat pun, tetap sanggup membiayainya. Kalau keluarga biasa seperti kita, sudah lama tak mampu membesarkannya. Duh, sampai bikin aku gemetar. Mata tuan muda pertama itu seram sekali. Jangan dibahas lagi. Katanya, kulit tuan muda pertama dikorbankan untuk menyelamatkan tuan muda kedua. Sekarang ginjal tuan muda kedua juga bermasalah. Dan mereka bersiap mengambil ginjal tuan muda pertama untuk transplantasi. Ya Tuhan, tuan muda pertama benar-benar malang. Pergi sana, kalian semua pergi. Semua orang di bawah sana, binatang buas. Semuanya, binatang buas. Ayah. Kenapa tidak diangkat? Terlalu cepat. Binatang kecil itu sudah datang ambil nyawaku. Ibu, cepat, selamatkan aku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tapi, aku tahu ini salah. Cepat,
selamatkan aku tak mau mati. Jangan buang-buang tenaga, ayahmu takkan datang menyelamatkanmu. Saudaraku yang baik, kau lupa? Waktu kau pergi dari rumah itu, kau sendiri yang menandatangani surat putus hubungan. Ibu menghabiskan banyak uang. Hanya untuk memutus hubunganmu dengan pria itu, bahkan kalau dia tahu semua yang kau alami, kau benar-benar yakin dia akan datang menyelamatkanmu? Jangan mimpi kosong, tidak. Ayahku benar-benar mencintaiku, dia pasti akan datang menjemputku. Dia hanya belum tahu apa yang sedang kalian lakukan padaku sekarang. Baiklah, kalau kau bersikeras begitu, terserah kau saja. Tapi, besok adalah hari transplantasi ginjal wajib antara kita berdua. Aku peringatkan sekali lagi, jangan bergerak sembarangan, dan jangan mengoceh omong kosong. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. HMPH. Tolong aku dipaksa, bukan atas kemauanku sendiri. Dokter, waktu sudah sangat mendesak. Cepat lakukan anestesi, sekarang juga. Wah. Aku dipaksa, bukan atas kemauanku sendiri. Ayah, tolong aku. Ayah, selamatkan aku. Sudah 1 tahun sejak putraku dibawa pergi oleh Tan Xuan. Dan berkat uang, hadiah, dari Tan Xuan, aku berhasil memanfaatkan semua informasi yang kudapatkan dari kehidupan sebelumnya. Setiap investasiku sukses besar, bahkan saat melawan arus, aku tetap menang, dan akhirnya mendirikan perusahaanku sendiri. Aku harus berterima kasih pada diriku sendiri, dan terutama pada putraku yang kejam tanpa ampun. Kalau bukan karena dia, aku takkan pernah bisa membangun kerajaan bisnis sebesar ini tanpa ragu dan tanpa belas kasihan. Tuan Gu, telepon dari kota laut lagi-lagi masuk. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Maukah Tuan menerima panggilan ini? Sudah 1 tahun berlalu. Dan dia masih belum menyerah, silakan angkat, untukku. Halo, Ayah, aku benar-benar sadar telah berbuat salah. Tolong bawa aku pulang, Ayah, aku memohon. Kaulah satu-satunya ayah kandungku. Dia mengambil kulitku, kulit itu bahkan menduduki ginjalku. Setiap hari dia memukul dan menghina aku tanpa ampun. Bahkan mencabut hakku untuk sekolah. Maaf. Kayaknya Anda salah ketik, Tuan Gu. Grup Tan Haicheng sangat ingin bermitra dengan kami. Sikap mereka sungguh tulus, silakan lihat sendiri. Grup Tan Haicheng. Ya, sepanjang tahun lalu, perkembangan Grup Tan benar-benar terpuruk. Katanya putra sang presiden Grup Tan, setelah berhasil diselamatkan dari kematian, justru menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Tan dalam waktu singkat. Saat ini mereka sangat mendesak butuh mitra. HMPH, ini namanya karma. Di kehidupan lampau, semua aset Tan Xuan dibawa kabur habis-habisan oleh pria tampan yang selalu menempel di sampingnya. Nah, di kehidupan ini, kebangkrutan grup Tan justru terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kami bersedia bermitra, tapi ada satu syarat mutlak. Di rapat tender grup Gu nanti, Presiden Grup Han harus absen, dan seluruh keluarga harus hadir. Tak seorang pun boleh tidak hadir. Halo, Tuan Tan. Halo, Tuan Zhang. Halo, yang ini? Oh. Dia putra sulungku. Tuan Han juga ikut tender grup Gu? Ini benar-benar sikap merendahkan. Sepertinya kesempatan kami benar-benar sirna. Tuan Ma, Anda terlalu rendah hati. Dulu Tuan Tan juga tokoh legendaris di dunia bisnis. Katanya demi merawat putra sulungnya, ia sengaja memperlambat ekspansi perusahaan, sehingga grup Gu bisa mengambil alih sorotan. Itu karena grup Gu memang hebat. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengannya? Sungguh tak dimengerti. Apa sebenarnya yang dipikirkan bos grup Gu? Ikut tender saja. Malah membawanya ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Dia sama sekali bukan bagian dari keluarga kami. Proyek sekarang itu susahnya minta ampun. Setiap peluang, sekecil apapun, harus kita rebut. Apalagi pihak lawannya adalah grup Gu. Permintaan kecil seperti ini sama sekali tak berlebihan. Bu, dulu ibu adalah orang terkaya di Haicheng. Begitu jaya dan disegani. Kini semuanya justru sesuai dengan omongan mereka. Harus menunduk dan mengikuti kehendak orang lain. Aku benar-benar merasa tertekan. Masih berani kau bicara begitu? Kau mengemudikan mobil mewah lalu terbakar sendiri. Tiap malam pesta pora sampai segalanya hancur berantakan. Aku selama ini membesarkanmu sebagai penerus keluarga. Dan apa hasilnya? Kau malah menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Tan sampai habis tak bersisa. Dengar baik-baik, Tan Guanyu, jika kau masih keras kepala begini, keluar dari perusahaan Tan sekarang juga. Suan. Diamlah sebentar. Sudah, cukup, jangan bicara lagi. Kau tahu sendiri, Guanyu memang sedang sakit parah, terbaring tak berdaya di ranjang. Tak mampu melakukan apa-apa. Pemulihan mental dan rasa percaya dirinya butuh waktu. Loh.
Masih saja kau membela dia, anak ini jadi seperti ini. Semua karena kemurahan hatimu yang berlebihan sebagai ayah. Sudahlah, jangan bahas urusan keluarga di sini. Tapi kalau soal ini, Grup Gu, memang perusahaan investasi baru yang baru melesat dalam setahun terakhir. Setiap proyek yang mereka bidik pasti sukses besar. Itu karena sang pemilik Grup Gu memang luar biasa, mempunyai insting bisnis yang tajam dan visi strategis yang luar biasa. Apapun yang ia investasikan, pasti meledak sukses. Belum pernah dalam sejarah aku jumpai orang sehebat ini. Hei, kali ini dia bahkan mengundang kita secara khusus. Dan ini adalah pertama kalinya Grup Gu mengundang peserta dengan cara istimewa seperti ini. Kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini sebaik mungkin. Mendengarnya, kan, menjalin hubungan baik dengan orang-orang ini. Kita pasti jadi heboh. Terima kasih sudah menyebutnya. Siapa sebenarnya orang besar ini? Ini sosok licik berpengalaman yang sudah lama menghilang dari dunia. Ataukah Tuan Gu, putra bangsawan kaya raya yang dibesarkan dalam kemewahan? Gu Zhenxiang, dari mana asalmu? Hari ini adalah rapat lelang resmi Grup Gu. Apa maksudmu naik ke panggung moderator seperti ini? Jadi di matamu, aku hanya pantas jadi petani kerja kasar di sawah, begitu? Turun sekarang juga. Perusahaan kami hari ini sedang menjalin kerjasama strategis dengan Grup Gu, sebuah kesepakatan krusial. Kalau sang presiden tahu soal ini, hubungan antara kita berdua bisa memicu skandal besar. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Saya yakin Presiden Grup Gu pun tahu. Dan tak akan peduli sedikit pun. Ngomong panjang lebar apalagi dengannya, seret dia pergi. Sekarang juga, dia memang iri. Tak tahan lihat orang lain sukses, sengaja datang cari-cari masalah di sini. Petugas keamanan, apa pendapat kalian? Segera amankan orang ini. Petani yang berdiri di tengah aula ini, usir sekarang juga. Jangan ganggu jalannya rapat lelang yang sedang berlangsung secara resmi. Nanshuan, kau benar-benar rela anakmu melakukan ini? Gu Zhenxiang, jangan salahkan aku. Kondisi ekonomi kini semakin kritis. Kerjasama dengan Grup Gu adalah satu-satunya harapan terakhir bagi Tan Group untuk bangkit kembali. Aku tidak akan biarkan kesempatan ini gagal karena hal sepele apapun. Gu Zhenxiang, aku sungguh tak mengerti. Kenapa kau sewa setelan mewah begini hari ini? Mau pamer kekayaan? Sehebat apapun pakaianmu, tidak akan bisa menyembunyikan aura kemiskinanmu. Berani datang ke sini cuma untuk mengacau? Aku punya 1000 cara untuk menghentikanmu. Keamanan, seret dia keluar. Sekarang, selamat siang, Tuan Gu. Apa? Anda adalah pemilik Grup Gu. Apa? Ternyata dia presiden Grup Gu, investor paling tangguh tahun ini. Dia, tidak mungkin. Bukankah saya mengenal Gu Zhenxiang? Bagaimana mungkin seorang petani desa jadi presiden Grup Gu? Seorang guru desa yang tak pernah kuliah, tapi bisa tepat menebak arah investasi masa depan, satu persatu, dalam setahun saja, nilainya melebihi 1 miliar. Ayah, benar juga, ini benar-benar tak masuk akal. Ayah saya gagal di semua tender, tapi malah mendirikan perusahaan sendiri. Perubahannya begitu drastis. Jangan-jangan, dia juga dilahirkan kembali. Semua ini adalah balasan yang pantas kau terima. Bukankah saya baru saja kecelakaan mobil? Saya dilahirkan kembali. Sekarang saya paham. Ayah saya juga lahir kembali hari itu. Tuan Gu, sungguh tak terduga, mitra Grup Gu ternyata bersikap seperti ini. Sungguh memprihatinkan. Baik, turun dan usir mereka dari konferensi investasi. Grup Gu tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka selamanya. Gu Zhenxiang, Anda yang mengundang Grup Tan ke sini. Dan Anda pula yang sebelumnya menyatakan niat kerjasama. Anda mengundang kami datang. Lalu sekarang malah ingin mengusir kami. Apa Anda sedang menertawakan saya? Lelucon Anda belum cukup banyak? Apa maksud sebenarnya? Aku boleh mengizinkan keluarga Tan datang. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Saya, Gu Zhenxiang, rela tinggal di sawah. Hidup sederhana, bahagia dalam kemiskinan, membesarkan putra saya sendiri. Tapi saya juga bisa pergi ke kota, membangun Grup Gu dari nol, melesat ke puncak. Lalu Anda, Tan Xuan, apa yang sebenarnya bisa Anda banggakan? Gu Zhenxiang, Anda benar-benar sampai ke titik ini. Saya benar-benar tak punya kata-kata. Tapi bisnis tetap bisnis. Perasaan, itu urusan batin, bukan urusan bisnis. Kita sudah sepakat soal bisnis ini. Kenapa tiba-tiba kamu batalkan begitu saja? Apa hubungan emosional apapun antara kita? Tadi kau bahkan suruh satpam mengusirku keluar. Bukankah aku hanya memikirkan kelancaran konferensi tender ini? Gu Zhenxiang? Aku mana tahu siapa kau sebenarnya? Kau sekarang adalah direktur utama Grup Gu, itu fakta nyata. Lagi pula, kau sekarang menguasai seluruh kekuasaan di Grup Gu, setidaknya punya visi yang lebih luas. Tak perlu membesar-besarkan hal kecil masa lalu seperti ini. Bukankah kau sebenarnya tak berarti apa-apa? Berani sekali kau menggurui aku? HMMPH, proyek ini bisa kuberikan padamu,
Sebagai sedekah, sedikit remah dari celah jari grup Gu saja. Sudah cukup membuatmu bergelimang kemewahan. Tapi mulai sekarang, kau harus berlutut di hadapanku, minta maaf, untuk sikapmu tadi dan untuk semua kezaliman yang kau lakukan dulu. Kalau tidak, aku bahkan tak akan memberimu kesempatan sekecil apapun untuk bertahan hidup. Kau, Gu Zhenxiang, benar-benar mau mempermalukanku di depan umum seperti ini, memusnahkan semua harga diriku di sini. Kamu, Gu Zhenxiang, kau benar-benar nekat mempermalukanku di depan semua orang ini, menghancurkan martabatku sampai tak tersisa. dengan muka seperti apa kau berani mengucapkan ini padaku? Dengan wajah apa kau berani berdebat denganku di sini? Dengar baik-baik, kalau masih punya harga diri, pergilah dari sini. Sheng Xiang, aku tahu betul siapa dirimu. Dulu kau sendiri membesarkan anak itu tanpa bantuan siapapun. Kau mencariku ke seluruh penjuru dunia, karena kau memang masih menyimpan perasaan padaku. Bukankah begitu? Aku tahu kau datang ke sini hari ini, hanya untuk membantuku. Bukankah itu? Kau sudah tua, tapi masih berani mengucapkan hal-hal memalukan begini. Aku malu mewakilimu. Baik, aku pergi. Proyek hari ini, aku lepaskan. Kembalikan uang yang dulu kuberikan padamu. Dulu sudah tertulis jelas dalam perjanjian hitam di atas putih. Kau bayar mahal untuk memutuskan secara permanen hubungan antara aku dan Gu An. Lalu, sekarang baru menyesal? Ayah, aku benar-benar salah. Aku tak akan bersikap sembrono lagi. Tolong, bawa aku pergi dari sini. Wah, Gu Zhenxiang. Kau dengar nggak? Putramu juga butuh kehadiranmu. Hehe, cepat singkirkan sampah ini. Kembalikan uangnya, sekarang juga. Gu Zhenxiang, aku menyesal, benar-benar menyesal. Kurasa putraku lebih baik tinggal bersamamu. Sikapmu yang tak tahu malu ini. Persis sama seperti dulu. Sekarang baru menyesal? Dulu aku menggendong anak yang baru disapih, berlari ke sana kemari mencarimu di seluruh penjuru. Kenapa kau tak pernah merasa menyesal? Aku membesarkannya sendirian, dari bayi sampai dewasa. Kenapa kau tak pernah merasa menyesal? Waktu kau berjaya di puncak. Waktu kau digelari, orang terkaya Hai Cheng. Kenapa kau tak pernah merasa menyesal? Sheng Xiang, lihat dirimu. Kau masih saja membuka luka lama. Aku tahu kau masih menyimpan perasaan padaku. Bukankah begitu? Kalau benar-benar tak bisa melupakannya, aku rela minta maaf, bahkan berlutut kalau perlu. Zhenxiang, kau tak boleh tinggalkan putramu begitu saja. Lihatlah, putramu sekarang sakit parah. Bawa dia pergi, tolong. Kau pikir kau layak membuka luka lama? Kau benar-benar berani buka luka lama? Jangan kira aku tak tahu. Dulu kau bayar mahal untuk membeli hak atas Gu An. Agar kulit dan ginjalnya bisa dipakai. Untuk putra kandungmu yang lahir belakangan. Supaya dia bisa mewarisi kerajaan bisnis kecilmu, Grup Tan. Dan sekarang, kau sudah tak sanggup lagi. Akhirnya kepikiran juga datang ke saya, masih pantas disebut manusia. Ya, tak menyangka Tuan Tan ternyata orang semacam ini. Wajar saja putra sulung duduk di sana. Wajahnya tak lagi bisa dikenali. Putra sulung ini benar-benar hancur seumur hidupnya. Aduh. Belum bicara soal grup Gu, saya sendiri pun tak mau lagi berurusan dengan orang seperti ini. Bahkan sampai sekarang masih bekerja sama. Zhenxiang, aku minta maaf. Aku yang salah. Maukah kau memaafkanku? Ini semua kesalahanku. Semua ini, kesalahan besar yang kubuat. Maukah kau benar-benar memaafkanku? Zhenxiang, perusahaanku tinggal selangkah lagi dari kebangkrutan. Kau harus membantuku. Tolonglah aku. Zhenxiang, tolong. Ingat, aku ini. Aku melahirkan seorang putra. Aku bahkan melahirkan putramu sendiri. Zhenxiang, kau tak boleh perlakukan aku begini. Kau harus tolong aku. Tolong aku. Maukah kau? Hahaha. Gu An, seperti apa wajah ibumu sekarang? Kau sudah lihat jelas belum? Sudah, jelas sekali. Tapi, aku baru sadar, terlalu telat. Engkaulah yang selama ini diam-diam melindungiku. Aku seharusnya menghormatimu, merawatmu, sepenuh hati. Kata-kata itu, sudah terlambat sekali. Nak, kau kira, apakah aku masih akan mempercayaimu? Lagi? Gu Zhenxiang, jangan keterlaluan. Dia putramu sendiri. Lihatlah, begini kondisinya sekarang.
Dan kau malah duduk tenang di atas kekayaan grup Gu yang begitu besar. Apa salahnya kau keluarkan sedikit uang untuk membelinya kembali? Kau tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Aku tidak layak. Sejak kecil sampai dewasa, ayah tak pernah membiarkanku kelaparan, tak pernah kekurangan minum. Dia turun ke sawah, kerja keras, hanya agar aku bisa sekolah. Tapi aku membencinya. Aku benci dia, karena tak izinkan aku bertemu Ibu Ali yang kusebut-sebut itu. Ibu, aku membencinya, karena dialah yang merampas kesempatanku jadi putra tunggal Sang Taipan. Dulu aku benar-benar naif. Aku tak mengerti apa-apa waktu itu. 4 tahun kuliah. Tiap bulan aku meminta uang darinya. Tapi tak pernah peduli padanya. Bahkan tak pernah pulang ke rumah. Setelah lulus kuliah, aku bilang ingin kuliah di luar negeri. Dan dia pergi sendirian ke kota, kerja 3 pekerjaan sekaligus. Antar makanan, kerja di proyek konstruksi. Setiap transfer kecil, kurang dari 100 yuan. Yang membeli, sayap, bagiku di luar negeri. Tapi yang tak pernah dia sadari, adalah karena aku benar-benar ingin memutus semua ikatan dengannya. Aku tak ingin kembali ke rumah itu, sama sekali. Tahu bahwa penyakit beratnya muncul karena aku. Keinginan terbesarku hanyalah membawanya berobat. Tapi tetap saja, aku tak pernah benar-benar memahaminya, masih menyalahkannya. Padahal dulu, kalau kau tak memaksaku tinggal, harus menanggung penderitaan bersamamu. Aku sudah jadi orang sukses sejak lama. Aku menyalahkannya. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama bersatu dengan ibuku, Sang Taipan Kota Hai. Kepada dia ku bilang, semua ini yang kau alami sekarang adalah balasan yang pantas kau terima. Hari itu, ku kunci dia di ruangan dingin tanpa jendela. Lalu pergi begitu saja, tanpa menoleh. Semua ini sekarang, itu milik ibumu, bukan milikmu. Ayah, jika ada kehidupan berikutnya, aku tak ingin jadi putramu yang sebenarnya. Aku ingin jadi cahaya yang menyinari hidupmu. Angin lembut yang menyentuh pipimu. Tak ingin kau lagi mengkhawatirkanku. Aku hanya ingin kau menjalani hidupmu sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Hahaha, Guang An, dengar ini. Otakmu tiap hari cuma dipenuhi hayalan apa sih? Berapa umurmu sekarang? Pernah kuliah, ya? Ayahmu, yang terbaring tak berdaya di ranjang, malah begini adanya. Otaknya penuh hayalan kosong. Sampai tak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Hahaha, Gu Zhenxiang, dengar ini. Kau lihat sendiri kan, putramu sudah jadi begini. Sialan kau, cepat ambil uang dan bawa pulang dia sekarang juga. Mau apa kau? Hei, kau berani sekali memukulku, aku tak hanya akan memukulmu. Aku bahkan ingin membunuhmu, dasar anjing tak tahu diri. Kau berani memukul ayahku? Kuo Ziqiang itu putramu, maaf atas nama Tan Xuan, tapi itu urusannya denganmu. Apa hubungannya ini dengan kami? Jangan menggonggong seperti anjing gila yang tak tahu arah. Hati-hati, aku akan laporkan kau ke polisi. Ingat, aku serius akan menuntutmu. Hei, kau masih berani menuntutku? Kau cuma selingkuhan murahan yang hancurkan keluarga orang lain. Kau pikir bisa menuntutku? Hari ini aku bakal pastikan kau meringkuk seumur hidup di penjara. Gu Zhenxiang? Wanitamu sendiri saja tak mampu kau kendalikan. Itu urusan pribadimu, bukan urusanku. Bahkan kalau kau bicara sampai langit runtuh hari ini, tetap tak ada yang bisa kulakukan. Begitu aku keluar dari sini hari ini, kau sudah mati. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang benar-benar akan mati. Paman, kalau kau sudah memukul ayahku, jangan pukul aku juga. Kulit di tubuhku, semuanya berasal dari putramu. Kalau kau pukul aku, bukankah sama saja kau pukul anakmu sendiri? Kau berani mengatakan itu? Dengan muka seperti apa? Dasar tak tahu malu, kau berani berkata begitu. Yue.
kulit di tubuhmu dicuri Kiao Kuhao secara paksa. Hanya satu tuduhan ini saja, sudah cukup untuk mengubur keluarga Tan selamanya? Profesor Wang. Profesor Wang, bagaimana bisa kau muncul di sini? Kalian seharusnya tidak tahu. Profesor Wang dan saya sudah saling mengenal lebih dari 20 tahun. Semua kejahatan kotor yang kalian lakukan dulu, saya tahu persis. Profesor Wang, Anda tidak boleh berkhianat kepada kami seperti ini. Kalian sudah membayar saya, tapi jangan berani mengkhianati kalian sendiri. Oh iya, uang yang kalian serahkan ke saya, sudah saya serahkan ke polisi sejak awal. Soal perdagangan organ ilegal kalian, saya sudah kumpulkan 90% buktinya. Nah, untuk masa depan, kalian bisa menikmati masa tahanan kalian di penjara. Profesor Wang, Anda tidak boleh berpihak pada mereka, dan mengkhianati kami. Berapa yang dia tawarkan? Saya bayar 2 kali lipat. Kalian tak mampu bersaing. Sebelum semua ini terungkap, saya sendiri pun tak tahu. Kalau kekasih saya ternyata adalah ahli bedah utama kalian. Benar-benar kebetulan yang mematikan. Saya sudah melapor ke polisi, dan mereka sedang menyelidiki Villa Tan sekarang. Sebentar lagi kalian akan ditangkap. Apa? Profesor Wang, kekasihmu? Tak peduli siapa Profesor Wang, kalian ikut dalam operasi itu. Baik sebagai ahli bedah utama transplantasi kulit anak saya, atau sekadar kaki tangan, kalian tetap bersalah. Kalau mau menyeret kami ke dalam lumpur, kalian juga takkan lolos. Profesor Wang melakukan itu demi menyelamatkan putramu. Dalam keadaan terpaksa, tindakannya dilindungi hukum. Tapi coba saja kalian gugat dia, di hadapan tim hukum grup Gu. Apakah kalian benar-benar mampu menjatuhkannya? Hei, apa yang kalian lakukan? Paman, saya masih muda. Tidak pernah ada dendam antara kita. Saya mohon, lepaskan saya. Di dunia ini, sebagai generasi muda, saya sama sekali tak bersalah. Dulu kau patah kaki dalam kecelakaan mobil. Lalu rusak ginjalmu karena main wanita. Dan di seluruh kota ini, kaulah yang paling tak adil. Sekarang, saya kirim kau ke penjara. Kau memang pantas mendapatkannya. Bawa mereka semua pergi. Sekarang juga, Paman. Tolong ampuni aku, Paman. Paman. Tolong lepaskan aku. Chen Xuan, perusahaanmu akan kubeli habis-habisan. Silakan cari perlindungan sendiri. Karena tak ada yang akan menolongmu. Semoga kau benar-benar bangkit lagi. Kalau masih berani, Yuyu, ayo pergi.